Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama praktikum PTKI, kita akan belajar tentang evolusi komputer. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu komputer. Komputer adalah suatu sistem yang mempunyai satu prosesor atau lebih yang mampu menerjemahkan dan menjalankan suatu instruksi. Fungsi utama dari komputer adalah memproses data input dan menghasilkan output yang dapat digunakan pada lingkungan aplikasi tertentu. Komputer terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Itu mengacu pada komponen fisik dari komputer. Jadi, setiap bagian dari komputer yang bisa kita sentuh itu adalah hardware. Contohnya keyboard, mouse, monitor, CPU, dan lain-lain. Yang kedua itu software atau perangkat lunak. Itu merupakan kumpulan instruksi, prosedur, dan dokumentasi yang melakukan tugas berbeda pada sistem komputer. Atau, gampangnya, software itu sebuah program komputer yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman untuk melakukan perintah atau pekerjaan yang diinginkan manusia. Contohnya seperti Google Chrome, Photoshop, Excel, Word, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada brainware. Brainware itu seseorang yang mengoperasikan perangkat komputer, mau itu hardware ataupun software. Contohnya yaitu kita sendiri sebagai user, kemudian ada sistem analis, programmer, dan operator. Sekarang kita akan masuk ke sejarah dari evolusi komputer. Mulai dari generasi pertama, dari tahun 1943, sampai ke generasi sekarang atau generasi kelima. Komputer pada generasi pertama hampir semuanya diprogram dengan bahasa mesin. Bahasanya itu terdiri dari string 0 dan 1 yang beraksi sebagai instruksi pada komputer. Karakteristik komputer generasi pertama itu menggunakan tabung vakum dalam sirkuit elektroniknya. Kemudian ukuran dari komputernya sangat besar, sehingga membutuhkan ruangan yang besar juga. Selain itu, komputer pada generasi ini prosesnya kurang cepat. Kapasitas penyimpanannya kecil dan membutuhkan daya listrik yang besar. Juga komputernya cepat panas dan pemeliharaannya cukup sulit. Kemudian pada tahun 1957, komputer generasi kedua ditandai dengan perubahan dari teknologi vakum ke transistor. Karakteristik dari komputer generasi kedua yaitu menggunakan transistor untuk operasi internal dan magnetic core untuk media penyimpanan internal utamanya. Selain itu, kapasitas memori utamanya lebih besar, lebih banyak, dan proses operasi komputernya lebih cepat dibandingkan dengan generasi pertama. Kemudian, dia juga sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, seperti COBOL, Fortran, dan ALGOL. Di tahun 1965, komputer generasi ketiga sudah mulai menggunakan integrated circuit. Terjadi banyak peningkatan pada komputer generasi ketiga, yaitu kapasitas penyimpanannya lebih besar, bentuk fisik dari komputer sudah mengecil, juga dia bekerja lebih cepat dan handal. Kemudian menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lebih luas, munculnya mini komputer, dan banyak bermunculan software yang dapat mengerjakan tugas-tugas manusia secara otomatis. Kemudian generasi keempat pada tahun 1972 bentuknya sudah lebih kecil lagi, seperti telah dibuktikan dengan adanya mikrokomputer. Menggunakan sirkuit large-scale integration, yang kemudian ditempatkan oleh sirkuit VLSI dan VHSIC. Karakteristiknya yaitu menggunakan large-scale integrated, peningkatan pada kapasitas penyimpanan, kecepatan pemrosesan, dan kecanggihan pada I/O.
Kemudian yang terakhir itu komputer generasi kelima, dari tahun 1980 sampai sekarang. Komputer generasi ini menggunakan bahasa tingkat tinggi modern, seperti Python, C#, Java, dan lainnya sebagai metode input. Kemudian menggunakan teknologi ULSI atau Ultra Large Scale Integration. Komputer pada generasi ini sedang mengembangkan perangkat lunak Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ukuran fisiknya sudah sangat kecil dan ringan sehingga sangat portable. Selain itu, prosesnya juga sudah jauh lebih cepat. Sekian, itu saja materi dari evolusi komputer. Untuk pertemuan pertama PTKI, kita cuma materi sejarah perkembangan generasi komputer. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.